Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak. Di sini saya ingin coba menjelaskan sedikit tentang e-learning Uni Muda Sorong, khusus untuk dosen-dosen Uni Muda Sorong ya. Yang pertama kita masuk saja ke Google, kemudian ketik portal Uni Muda Sorong, kemudian klik portalnya, website portal. Kemudian masuk ke tampilan yang seperti ini, scroll ke bagian bawah, scroll ya, kemudian pilih e-learning FST ya, pilih Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian login ya. Nah, untuk login Bapak Ibu bisa biasanya menggunakan username, yaitu adalah NIDN-nya sendiri, kemudian passwordnya yang bisa diminta di admin Pusdatin ya. Kemudian login. Nah, setelah login pilih namanya Bapak Ibu dosen sekalian yang ada di sini, misalkan saya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih baru, yang belum menginput atau belum pernah menggunakan e-learning sama sekali, mata kuliah yang ada di sini seperti yang saya ini, pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu pertanian, dan MPSE itu belum ada, mungkin masih kosong. Tapi kalau yang sudah ada itu tinggal tambahkan add new course aja. Tapi kalau yang belum, itu Bapak Ibu bisa, karena ininya tampilannya kosong, itu bisa langsung ke manage courses. Oke, kita klik manage courses ya, kemudian create new course, kemudian tambahkan di sini. Contohnya mungkin saya ingin menambahkan mata kuliah ekonomi mikro ya, kita coba ya, ekonomi mikro. Kemudian masukkan nama singkatnya. Nah, course date ini gunanya untuk Bapak Ibu kalau misalkan tampilnya itu di set hari apa saja gitu ya. Ini biasanya menyesuaikan dengan jadwal yang ada di prodi Bapak Ibu masing-masing. Bisa di set tanggal mulainya dan kemudian tanggal berakhirnya. Karena kalau saya lagi tidak ingin men-set, jadi saya tidak klik ya. Kalau mau diklik, kalau mau diisi silakan disesuaikan dengan jadwal yang ada di prodi. Kemudian ID number, ini adalah kode mata kuliah. Kalau ini adalah AGR. Oke. Kemudian masukkan deskripsi mata kuliah, box deskripsi mata kuliah. Ini bisa didapatkan di buku kurikulum atau di RPS-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya kebetulan saya ambil dari RPS ya. Oke, ini dia. Kemudian saya mau mata kuliahnya itu ada gambar ikonnya. Jadi tadi saya sudah coba download ikonnya untuk covernya. Kemudian tinggal drag saja ke bagian file yang ada di sini. Oke ya, sudah ke drag. Ini Bapak Ibu bisa pilih course formatnya, bisa tiles, bisa topik ya. Topik dia akan berjejer. Kalau saya coba tiles ya. Wah, ada pilihan warnanya ternyata. Saya pilih warna merah. Kemudian save and return. Nah, ini sudah ada
course kita yang baru, itu ekonomi mikro. Maka kita akan back lagi ke site home. Kemudian ini, lihat. Ini sudah ada. Kalau tadi kan 3 baru, sekarang sudah jadi 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini yang baru tadi, yang ekonomi mikro. Maka saya klik saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi belum ada apa-apa di sini. Maka kita akan coba edit ya. Ini Bapak Ibu bisa masukkan pengumuman di sini, entah apapun itu pengumumannya, silakan masukkan di sini. Kalau mau masukkan pengumumannya, tinggal kemudian edit ya. Nah, kebetulan saya ingin tambahkan ini, add tiles. Tiles yang ingin saya tambahkan itu adalah pertemuan pertama ya, misalkan ya. Tile yang pertama itu yang ingin saya tambahkan adalah tiles. Ini saya mau edit. Tilesnya itu custom, kemudian saya tulis pertemuan pertama. Tuh. Summeringnya apa? Bapak Ibu bisa tulis di sini atau bisa juga enggak. Kalau saya pengen tulis itu kontrak perkuliahan, dan pendahuluan. Oke. Nah, kalau mau tambahkan icon foto juga bisa. Kemudian save change ya. Nah, jadi dia berubah jadi pertemuan pertama. Di pertemuan pertama saya mau ngapain saja ya, kita akan tambahkan activity ya. Activity yang akan saya tambahkan itu banyak pilihan di sini. Ada yang pertama ada segment ya, terus ada Blick button, ini bisa seperti video call, zoom ya. Kemudian ada buku, kalau saya punya buku saya bisa masukkan di sini, atau bisa chat juga bisa. Itu banyak lagi pilihan yang lain. Ada feedback, ada kita masukin file ya, itu bisa juga. Kemudian masukin folder juga bisa. Kemudian juga banyak lagi pilihan yang lain. Ada lessons. Ini bisa teman-teman masukkan link YouTube juga gitu ya, bisa juga di URL itu juga bisa, atau ada quiz juga bisa ya, bisa masukin quiz. Nah, kalau saya pengen masukkan PPT misalkan ya tadi ya, itu maka saya akan pilih file gitu ya, namanya adalah PowerPoint 1 misalkan ya, PPT 1. PPT 1 itu isinya tentang apa? Tentang pendahuluan ekonomi mikro. Nah, kemudian filenya akan saya drag ke sini ya, saya drag ini ya. Oke, filenya sudah terinput ya. Kemudian save and return to course. Nah, nih kelihatan ya PPT-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin ganti icon atau ganti foto yang lain juga bisa. Misalkan saya mau ganti jadi gambar buku gitu ya, bisa saja ya, pertemuan pertama gitu. Nah, ini anak-anak nanti akan bisa mengakses PPT-nya Bapak Ibu.
Kemudian selain PPT, biasanya kita akan memberikan tugas atau post test dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa tambahkan lagi activity di pertemuan pertama ya. Misalkan saya mau kasih mereka post test ya. Misalkan post testnya itu kuis 1 ya, misalkan kuis pertemuan pertama gitu ya. Ini bisa diisi deskripsinya, bisa juga enggak. Nah, kalau untuk post test itu biasanya kan dia ada timing. Nah, Bapak Ibu bisa atur timingnya. Kalau saya misalkan untuk pertemuan pertama saya rancang di tanggal 4 Oktober ya, misalkan 4 Oktober. Kalau post testnya itu berarti setelah selesai ya kuliah, mungkin sekitar jam 11.30 ya. Nah, cuma saya beri waktu setengah jam saja untuk mengerjakan post testnya, berarti tanggal 4 Oktober juga. Jamnya berarti jam 12.00. Oke. Nah, untuk layout ini perlu juga, kalau Bapak Ibu mau dalam satu layar itu ada satu pertanyaan, bisa every question layoutnya, atau kalau dalam satu layar itu mau ada 2 atau 3 dan selanjutnya atau banyak pertanyaan, bisa tinggal pilih saja di sini. Kalau saya maunya dalam satu layar itu ada satu pertanyaan, maka saya pilih every question ya. Terus kalau seandainya saya ingin pertanyaannya itu dalam bentuk multiple choice. Nah, yang ini yang harus diperhatikan di sini itu adalah review optionnya ya, review option. Jika dia dalam bentuk multiple choice, yang ini bagian atas harus diklik ya. Kenapa? Agar kunci jawabannya tidak muncul seperti itu. Ini juga harus diklik ya. Oke. Oke, kemudian save and return to course. Nah, kita sudah membuat rumah kuisnya, maka ada kuis 1 tadi ya. Tapi ini belum ada pertanyaannya, maka kita klik di kuis 1. Nah, kemudian klik edit quiz. Ya. Kemudian setelah diedit quiz ada shuffle. Saya ingin dia munculnya acak gitu ya di setiap mahasiswa saya, maka saya klik shuffle, kemudian saya tambahkan add-nya. Ini ada 3 pilihan, ada a new question, from question bank, a random question. Nah, di sini disarankan untuk memilih yang pertama, karena kalau 2 ini Bapak Ibu pilih itu harus ada aplikasinya tersendiri gitu ya untuk mengimportnya. Maka harus kita masukkan pertanyaan secara manual, makanya pilih a new question aja. Ya, tadi saya maunya multiple choice ya untuk post testnya, maka akan saya klik multiple choice, kemudian edit, add ya. Nah, yang pertama question name 1, pertanyaan pertama ya, misalkan apa kepanjangan, ini contoh soal aja, emik gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih jawabannya. Ini number choice-nya bisa berupa 1, 2, 3 atau ABC huruf besar atau ABC huruf kecil. Saya pilih yang huruf besar ya. Kemudian pilih jawabannya. Misalkan tadi jawaban pertama adalah emik ekonomi. Ini jawabannya salah ya, jadi tidak diberi grade. Jawaban kedua makro. Jawaban ketiga mikro. Jawaban keempat
ekonomi mikro. Nah, yang benar itu yang ekonomi mikro, karena dia pilihan ganda, maka kita kasih skor atau grade 100% untuk jawaban yang benar. Seperti itu. Oke. Kemudian save change. Nah, ini dia, udah muncul pertanyaannya. Kemudian kalau mau tambahkan lagi pertanyaan kedua, tinggal add saja. Nah, begitu juga kalau seandainya Bapak Ibu pilih kuis dalam bentuk tadi. Jadi kan banyak nih pilihan kuisnya. Ada true false, ada matching, ada short answer, ada numerical, ada essay. Nah, kalau essay itu lebih mudah lagi Bapak Ibu. Tinggal klik saja essay, kemudian add. Kemudian tinggal question misalkan nomor 2 gitu ya. Tinggal nih. Misalkan pengertian agribisnis gitu. Bisnis adalah salah ya. Jelaskan pengertian agribisnis contoh ya. Seperti ini saja. Jadi kalau dia bentuknya esai, maka dia tidak ada pilihan jawaban tadi seperti tadi ya. Jadi kalau sudah seperti ini tuh teman-teman tinggal save change aja. Oke, ini pertanyaan yang kedua itu bentuknya esai seperti ini. Nah, kemudian kita save. Kalau sudah selesai gitu ya sampai 10 pertanyaan, tinggal save saja. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau siapa saja yang bisa mengakses kuis ini atau mengakses e-learning kita, maka kita akan berikan akses ke mahasiswa kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengenroll partisipan. Klik bagian partisipan di sini ya. Kemudian enroll user yang sebelah sini. Tinggal tambahkan, misalkan saya ingin menambahkan mahasiswa saya mau menambahkan assessment-nya itu sebagai student ya, jangan lupa. Kemudian saya ingin menambahkan siapa ya, coba saya tambahkan satu dulu, Normawati misalkan. Nah, ini dia Normawati, saya tambahkan enrolls gitu. Nah, one enrolls user ya, ini kelihatan nih Normawati bisa mengakses soal saya. Kemudian kan mahasiswa saya tentunya nggak hanya satu, jadi saya bisa tambahkan lagi yang lain gitu. Enroll lagi siapa, tambah lagi misalkan Petrus di sini ya Petrus ya, dan agribisnis. Oke, masukkan gitu enrolls, enrolls lagi. Nah, silakan input nama-nama mahasiswa yang bisa mengakses e-learningnya Bapak Ibu, seperti itu. Setelah selesai, jangan lupa di log out, seperti itu ya, di log out. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.